Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bismillah permulaan kata, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita wajib bersujud dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam mari kita lantun kepada Nabi Muhammad yang begitu santun. Semoga syafaatnya segera turun di kala masa la yanfa'u malun wala banun. Yang sama kita hormati pengurus badan kenaziran masjid Al-Ustadz Hendriansah LCMA, mohon izin Ustaz. Para tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuntum bunga sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak Dara makan pepaya dibelah 3. Dari sini terlihat wajah bapak dan ibu bercahaya, kelihatan calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk surga, Bu? Enggak semangat. Mau masuk surga, Bu? Mau cepat-cepat masuk surga? Ya kalau mau cepat ya ninggal dulu kan gitu. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adik-adik Ustadz, ayo semua ngumpul di depan. Ini nanti di tengah pertanyaan Ustadz kasih hadiah siapa yang duduknya paling rapi. Betul. Udah ya, yang duduknya paling rapi.
Yang berdiri nggak dapet. Nah, nampak kali kalian mata duitannya kan, terus kalian masuk. Terus maju, duduk. Yang main-main pasir nggak dapet. Dah duduk. Biar tahu kalian, ayo duduk. Dah terus. Udah. Ayo 1, 2, 3, 4 tangan kaki semua dilipat. 5, 6, 7, 8 semua pandangan menuju ke depan. Udah, ayo duduk. Jilbabnya rapikan, jangan nampak rambut lagi. Dah, ayo. Tengok semuanya ke depan. Ustadz mau lihat dulu, mau dengar semangatnya. Ustadz bilang adik-adik jawabnya saya Ustadz. Bisa? Coba tes. Adik-adik saya Ustadz. Adik-adik saya Ustadz. Adik-adik saya Ustadz. Ibu-ibu ya, lumayan ya. Nah, kan apalagi kalian duduk di depan dapat kue langsungnya kan. Nah, aku gini Bu, senengnya agak ngeri juga aku Bu. Gitu anak-anak aku ceramah dibagikan kue, nengok muka aku pun udah macam nengok kue aja orang tuh dah. Mau ngunyah aja udah. Ayo dah, jujur pahala bohong bedong. Jujur surga bohong neraka. Coba lihat Ustadz dulu. Ustadz tua apa muda? Tinggi apa pendek? Mancung apa pesek? Cantik apa jelek? Jelek pula katanya udah. Coba. Ayo jujur pahala bohong bedong. Yang mama bapaknya datang malam ini tunjuk tangan. Ayo mak. Cuma 8 orang yang nunjuk Bu. Sayang sama bapak sama mama. Udah turun. Sayang sama bapak sama mama. Ayo kalau sayang doakan mama sama bapak di rumah mau? Mau? Ayo coba kita doakan bapak sama mama di rumah. Tepuk tangan iramannya. Boleh? Satu-satu aja, sekali-sekali sama-sama. Sayangi bunda, jangan kau sakiti. Tangisan bunda, tangisan bidadari. Sayangi ayah, harus kau patuhi. Ridhonya ayah, ridhonya ilahi. Doakan bunda agar cepat naik haji. Amin. Relakan ayah kalau mau kawin lagi. Amin Bu. Katanya Bu. Coba amin katanya. Allah. Dah, ayo, tengok lagi Ustaz. Nanti siapa duduknya paling rapi, Ustaz kasih pertanyaan, dia angkat tangan, maju ke depan. Ustaz kasih hadiah. Tapi yang duduknya paling rapi. Dah, oke, Ustaz taruh sini, udah. Pokoknya kita kasih taruh sini dah ya. Udah protokol santai aja protokol. Ini anak-anak. Udah, tenang. udah, tengok Ustaz. Jangan tengok duit aja. Ini tengok duit, tengok kok ya, dapat kok katanya pula. Bapak Ibu para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita nggak usah lama-lama kali ya kan, Bu? Ya prinsipnya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, ya kan Pak? Gak usah ikan kakap, ikan lele, jangan banyak cakap, gak usah bertele.
Karena ikan kakap di titik kuning banyak cakap, kepala pening. Lebih bagus ikan kakap, ikan sembilang, selesai cakap langsung pulang. Apalagi saya teringat apa kata guru saya, Tung, lamanya ceramahmu itu Tung bukan dilihat dari arah jarum jam berputar, tapi lihatlah dari kondisi duduk jamaahmu. Jika jamaahmu duduknya udah berubah posisinya 2 atau 3 kali, maka berhentikanlah ceramahmu. Karena jamaahmu lebih memikirkan asam uratnya daripada mendengar ceramahmu. Aku intip-intip Bapak udah sekali berubah, Pak. Pokoknya 2 kali lagi doa kita langsung udah. Ya apalagi kita tengoklah Bu, biasanya kalau ceramah itu kan Ustadz setengah jam sami'na wa atokna udah hebat kali itu Ustadz. Tambah 15 menit lagi itu sami'na wa asoina, asal kuping kanan keluar kuping kiri. Tambah 15 menit lagi sami'na wa ngantukna. Tapi nampakku ini udah sami'na wa tembolokna. Udah. Belum lagi ceramah udah makan kita ya kan Pak. Bapak Ibu para orang tuaku yang dirahmati Allah. Jadi kita langsung aja lah. Sebelum kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, saya ingin mulai di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, pengarangnya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Dijelaskan bahwa Rasul Pak, sebelum Isra wal Mi'raj, Rasul itu ditimpa musibah bertubi-tubi, mendapatkan ujian dari Allah yang tiada henti. Pertama, musibah yang dirasakan Rasul adalah meninggal paman Nabi, Bu. Ayo anak-anak Ustaz, ayo. Yang tahu duduknya rapi, tunjuk tangan, maju ke depan. Oke. Ayahnya Nabi siapa, Nak? Enggak, ini masih soal. Sabarlah, sabar. Ayah Nabi siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Pamannya Abu. Atuknya Abdul Muthalib. Ada atuk pasti ada nenek. Siapa nama neneknya? Angkat tangan. Ayo nak. Maju. Oh, bukan angkat tangan rupanya tadi. Kupikir angkat. Iya, maju. Ya udah, ayo maju. Majulah. Ayo. Maju nak. Ya, siapa yang berani? Ya, ayo maju. Maju. Ayo, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa nak. Iya, tepuk tanganlah dulu, Bu. Udah berani kok dia kok. Ya. Siapa namanya, Nak? Ejas. Siapa? Ejas. Nama atuk Nabi kan Abdul Muthalib. Ya kan? Ada nenek pasti ada atuk pasti ada nenek. Siapalah nama nenek Nabi? Mak dalam hati dia. Coba. Ayo nak, bunyi. Nama apa? Nama neneknya lah, kok nama apa? Ya. Ya neneknya siapa nama? Nek Tolib. Siapa? Kuat. Siapa namanya? Nama neneknya? Nama nenek. Iya, siapa? Lupa. Oh, lupa, udahlah lupa. Aku pikir tadi mau dijawabnya Nek Tolib katanya. Udah nggak apa-apa lah. Yang penting udah berani. Udahlah. Kok malah nambah. Coba. Udah nggak apa-apa. Udah ya. Udah pinter-pinter dari sini. Nanti kau jatuh tekilir nggak bisa Ramadan. Udah turun pelan-pelan. Dah. Itu nama nenek Nabi. Siapa nama nenek Nabi? Fatimah binti Amr. Itu nama nenek. Sekarang siapa yang hafal nama anak-anak Nabi, tunjuk tangan. Ya, ini yuk, yang duduknya paling rapi. Maju. Iya. Siapa namanya, Nak?
Zaki. Zaki. Coba pegang mic-nya, sebutkan nama anak Nabi ada berapa? Boleh pakai lagu? Boleh pakai lagu lah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Khotoya, Umi Ya udah, ulang. Tidak. Zainab berapa? Iya. Ya. Zainab siapa? Dah, enggak apa-apa, cair ya. Dah, salam. Dah, ayo, yang perempuan, yang tahu, belum jadi yang perempuan siapa? Yang perempuan tunjuk tangan ya, ayo, tunjuk tangan. Udah. Khotoya pula dibilang. Ya, coba. Zainab Khotoya. Khotoya. Ayo, ulang dari ada lagunya, Nak? Ada, ayo mulai. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab. Coba bentar, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oh ya, udah kuat aja. Pertama apa? Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Iya, betul dah. Cair. Ya udah, salam Ustaz. Dah, tepuk tangan lah, Bu. Dah, ayo, bareng-bareng. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Fatimah, ampar pisang. Lanjut pula itu. Kalian tuh tengok lah. Anak-anak Nabi pantang dipancing sikit, kalian ampar pisang, cobalah. Semangatnya luar biasa. Kalau ini kalian tahu nggak? Ayah Susanti. Coba. 1, 2, 3. Allah. Masya Allah. Marilah memang mari. Mati kita. Dan dengar ibu kan, dengar ibu kan. Coba Bu, Ayah Susanti nomor 1 orang tuh. Anak-anak Nabi kalah lah. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal paman Nabi. Kesedihan yang luar biasa Pak adalah Pak, Rasul sedihnya luar biasa Pak, karena Abu Thalib meninggal belum dalam keadaan Islam. Sedih luar biasa Rasul, Bu. Tak bisa Rasul doakan, tapi menjadi pelajaran buat kita. Walaupun kita tidak seakidah dengan keluarga kita, jangan putuskan tali silaturahim dengan keluarga kita. Banyak orang yang misalnya keluarganya ada tak seakidah dengan dia, mohon maaf Bu, dia langsung menjauh, dia langsung keluar, dia langsung putuskan tali persaudaraan. Nabi menganggap Abu Thalib itu sebagai ayah kandungnya Pak. Bu, ada tetangga yang gak seakidah sama kita, jangan sampai kita putuskan tali silaturahim sama dia.
Jadi kita Islam nih Pak, rahmatan lil alamin Pak, rahmat bagi seluruh alam. Jadi jangan sampai kita fanatik nggak karu-karuan. Nampak anjing sikit awak serampang. Loh kok ibu serampang, najis mukhallazo Pak Ustaz. Ya kan ciptaan Allah loh Bu, ciptaan Allah Pak Ustaz. Nggak mau malaikat rahmat masuk ke rumah yang ada anjingnya. Ya memang betul malaikat rahmat nggak masuk, malaikat Israel kan masuk Bu. Padahal anjing tadi Pak nggak ngerti apa-apa, gonggong enggak, ngejer enggak, cuma duduk tenang sambil julur-julurkan lidahnya aja. Ibu tuh tersinggung, dipikirnya diejek, akhirnya diserampang anjing tadi Pak. Bu, mohon maaf, jangan sampai kita putuskan tali silaturahim. Kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang tak seakidah dengan kita. Itu pelajaran pertama. Kedua, meninggal istri Nabi. Ayo, istri Nabi nak, istri Nabi yang meninggal siapa? Ayo, ya coba. Nih. Dah, yuk. Siapa namanya nak? Khadijah. Sabarlah dulu, namamu dulu. Alfat. Siapa? Alfat. Alphard. Lain Pak. Alphard memang. Alphard. Oke, Alphard ya. Siapalah nama istri Nabi yang sebelum Isra wal Mi'raj meninggal? Khadijah, betul Bu? Betul Bu? Betul, iya udah balik. Dan lah semua jalan semua udah. Salam, udah balik. Tepuk tangan lah dulu Bu. Udah. Bu, ninggal istri Nabi. Nabi ketika Khadijah meninggal merasa kehilangan luar biasa Bu. Sampai Nabi meneteskan air mata Pak. Kenapa? Khadijah ini adalah istri yang sangat Rasul cintai. Terbukti ketika Khadijah hidup Nabi nggak pernah poligami Pak. Bu, ketika Khadijah meninggal Rasul nangis. Coba kira-kiranya nih Bu. Kira-kira kalau ibu meninggal nanti bapak nangis nggak Bu? Ya kira-kiranya, nangis Bu? Nangis. Hah? Nangis cuma sehari Pak. Nangis lah Bu. Pak, ada di Bandar Setia Pak, lakinya Pak meninggal, istrinya nangisnya macam anak-anak nggak dibelikan mainan. Sedih gitu. Seminggu sampai ke kuburannya, pagi sore. Tetangganya bilang, "Bang, udahlah Bang, ikhlaskan aja Bang. Bini abang udah tenang di sana. Abang fokus aja lah sama anak-anak. Aku udah ikhlas kok. Jadi ngapain ya Bang pergi pagi sore ke kuburan bawa ceret, tak ngapai, kurang kerjaan. Aku ada janji sama biniku. Biniku ngomong, Bang, nanti kalau aku ninggal, abang mau kawin lagi, tunggu tumbuh rumput di kuburanku ya Bang." Jadi supaya cepat tumbuh, pagi sore sirami supaya cepat tumbuh. Jadi ibu nggak usah janji-janji sama bapak. Itu Bu, nangis Rasul ketika Khadijah meninggal. Kenapa? Ibu, ternyata Khadijah ini memiliki kelebihan yang nggak dimiliki oleh wanita yang lain. Pertama, Khadijah sebelum menikah dengan Rasul wanita kaya, pedagang sukses. 1/3 tanah Arab itu punya Khadijah. Kaya Bu. Tapi setelah menikah dengan Rasul, habis hartanya untuk Islam. Rasul pernah berkata, "Khadijah, maafkan aku. Dahulu sebelum engkau menikah denganku, engkau wanita kaya, pedagang sukses. Tapi setelah menikah denganku, habis hartamu dikarenakan dakwahku." Apa jawaban Khadijah?
Ya Rasulullah, engkau tak pantas meminta maaf kepadaku, jangankan hartaku. Seandainya engkau ingin berdakwah melintasi sungai tidak ada jembatannya, aku siap menjadi titinya agar engkau injak badanku sampai ke tempat itu. Khadijah jangankan harta, Bu, jiwa raga pun diserahkan untuk Islam. Maka mohon maaf, Bu, istri yang berjiwa Khadijah, maka dia akan dukung suaminya untuk berbuat baik. Istri yang berjiwa Khadijah, ia akan dukung suaminya untuk sedekah. Istri yang berjiwa Khadijah, ketika suaminya pergi berangkat sholat Jumat, satu pertanyaannya, Bang, duit infak udah, Bang? Istri yang berjiwa Khadijah. Bu, jangan sampai, Bu, bapak pergi ke masjid ngerogoh kantong lupa bawa duit. Kotak infak udah lewat, akhirnya bapak pun pura-pura bapak zikir subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat kotak infak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lewat kotak infak tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, Bu, dukung suami untuk sedekah. Ternyata mohon maaf, Pak, ada juga istri-istri yang menghalangi suaminya untuk sedekah, Pak. Ada, Pak. Datang panitia pembangunan masjid ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu, Pak? Ah, ini, Pak, untuk pembangunan menara kita ini, Pak. Oh, bentar ya, Pak. Bapak ke kamar ngambil duit cepek. Datang ibu. Bang, mau ngasih berapa, Bang? Cepek, Dik. Cepek. Gak usah sok kaya lah kok, Bang. Cepek. Udah tahu apa-apa mahal, cepek pula. Jadi berapa, Dik? Goceng. Berubah, Bu. Dari 100.000 ke 5.000. Berarti bukan malah mendukung, tapi malah menghalangi suami untuk sedekah. Yang kedua, kelebihan Khadijah. Mohon maaf, Bu. Rasul kalau punya masalah di luar, pulang ke rumah, melihat wajah Khadijah, hilang setengah masalah Rasul, Bu. Itulah hebatnya Khadijah. Jangan sampai kita kebalik, Bu. Yang tadi bapak di kerjaan gak ada masalah, gitu pulang ke rumah jumpai ibu, muncul masalah. Coba. Ini kan udah kebalik. Khadijah, Rasul pulang senyum, Bu. Senyum Khadijah. Jadi jangan sampai ibu senyum sama bapak waktu tanggal muda aja. Tanggal muda senyum gitu, udah tanggal tua baru merengut. Bang, pikirlah, Bang, aku udah 3 kali diteleponi leasing biar tahu kau. Pening kali kepalaku udahnya bola. Bu, ayo, Bu. Mohon maaf, minta izin. Khadijah kelebihannya adalah hilang penat Rasulullah dibuat. Maka dari itulah Khadijah termasuk wanita-wanita yang dirindukan surga, Bu. Ternyata, Pak, ada juga, Pak, wanita yang dirindukan neraka. Wanita yang dirindukan neraka ini, Bu, mohon maaf, adalah wanita yang selalu menuntut sama suaminya sehingga suaminya menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi tuntutan dirinya. Pak, banyak dulu, Pak, orang kerja jujur-jujurnya awalnya. Jujur, nggak mau dia korupsi, Pak, nggak mau dia mengambil yang bukan haknya. Tapi terkadang karena tuntutan istrinya, akhirnya berubah, Bu, 90 derajat berbalik. Pulang lakinya kerja, ibu tuh pun ngomong sama lakinya, bang, kau tengoklah Bang Wakmail tuh, Bang, beli TV, dia beli TV. Ya biar aja lah, dia rezeki ya, Bang, kerja dia kerja. Biar tahu, Bang, TV-nya itu untuk apa? Kado ulang tahun istrinya, Bang, biar tahu, Bang. Istrinya ulang tahun dikasih TV. Aku nikah sama kau 25 tahun, jilbab pun gak pernah kau kasihkan, Bang. Ya Allah, Bang, gak kau tengok, Bang, TV-nya itu, Bang, 41 inci layar datar, garansi 1 tahun, Bang. Lo kok tahu kok deh, ku baca kotaknya di atas becak tadi, biar tahu kau. Ya Allah, Bang, nasib, Bang.
Dulu kok beli TV ini bang, waktu pertama kita nikah bang, berwarna, sekarang udah hitam putih udah bang. 4 kali udah disambar petir udah nih udah. Asal rusak kok panggil tukang, rusak kok panggil tukang. Kemarin anak-anak nonton bola orang tuh Piala Dunia bang, teriak orang tuh bang, gol! Gara-gara TV kita belok bolanya bang. La ilaha illallah bang. Jadi kayak mana Pak yang abang buat, kayak mana deh? Ya abang mikir kenapa bang? Kambing-kambing tetangga tuh kan masih banyak. Abang tekan seekor 2 ekor nggak dihitung-hitung itu bang. Ya cantik-cantik lah sikit kau main bang. Akhirnya suaminya menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi tuntutan istrinya. Pak, banyak loh Pak. Ditangkap maling-maling itu apa katanya? Ya tuntutan istri Pak. Untuk beli baju lebaran anak, miris sekali Pak. Bu, jadilah istri yang menenangkan hati suami. Lebaran ibu ngomong sama bapak, bang, kalau masalah baju lebaran dah tenang aja kok bang, nanti aku yang ngurus bang. Kayak mana caranya dek? Nanti aku yang jahit sendiri bang. Loh bisa kok rupanya jahit baju? Bukan bajunya yang ku jahit, muncungnya yang ku jahit. Tenang bapak. Bu, itulah Khadijah kelebihannya. Yang ketiga, mohon maaf. Bu, setelah meninggal pamannya, meninggal istrinya, dakwah Rasul makin berat Pak. Rasul di mana-mana dakwahnya ditentang, di mana-mana dikriminalisasi. Rasul melihat ada secercah harapan, Rasul pergi ke Taif Pak. Dengan harapan di Taif itu Rasul diterima dakwahnya, tapi apa yang dilakukan orang Taif? Rasul dilempari Bu. Dilempari dengan pelepah kurma pakai batu, pecah pelipis Rasul, berdarah kaki Rasul, sampai Jibril berkata, Muhammad, seandainya darahmu menetes ke tanah, kuratakan orang-orang Taif ini. Apa yang dilakukan Rasul Pak? Rasul buka terompahnya, Rasul usap-usap darahnya supaya nggak netes ke tanah. Mulia kali hati Rasul Pak. Ya coba misalnya kita lah Ustadz, kalau misalnya jadi Rasul, malaikat Jibril bilang, Tung, netes darahmu ke tanah Tung, kuratakan orang-orang Taif ini. Aku pun langsung buka selop, ku tetes-teteskan ke tanah. Itulah bedanya Pak. Bu, memang Rasul itu mulia Bu hatinya. Jibril nawari loh, ya Rasulullah, engkau pilih mana gunung yang paling besar, ku cabut hingga akarnya, ku timpakan kepada orang Taif. Rasul malah berdoa Pak, ya Allah, ampuni orang Taif ini ya Allah, dan jadikan anak cucu mereka orang-orang yang beriman. Sekarang ibu, kalau kita pergi haji umroh di Taif itu 100% beragama Islam. Taif itu jadi kota yang dikunjungi. Kenapa Pak? Sejuk, pohon-pohon tumbuh subur, bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Berkat apa? Berkat doa Nabi Muhammad. Pak, terkadang Pak, kita nggak suka sama orang, 7 turunan kita sumpahi Bu. Ku sumpahi kau, susah 7 turunan. Padahal anak cucunya nggak tahu apa-apa. Ini ngajarkan kita supaya jangan jadi orang yang pendendam. Rasul nggak pernah dendam Pak. Disakiti, dizolimi, dilempari, malah didoakan. Inilah yang harus kita pelajari dari Rasul. Selanjutnya, Nabi setelah dilempari berdarah-darah, Rasul bersandar di bawah pohon kurma. Lalu datanglah malaikat Jibril, dibelah dada Rasul, dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan hatinya, dibuang yang buruk-buruk kalau ada. Bu, ini menjelaskan bahwa sebelum kita berjumpa dengan Tuhan kita, bersihkan dulu hati kita. Pak, ini bentar lagi Ramadan Pak. Sebelum Ramadan datang, bersihkan dulu hati. Makanya mohon maaf, kita kan tradisi kita itu Pak, ada namanya mandi wangi-wangian. Apa itu namanya Pak? Mandi pangir. Bu,
Mandi pangir itu hakikatnya bukan hanya membersihkan badan, bukan hanya membersihkan tubuh, tapi membersihkan batin, Pak. Bersihkan hati kita. Jangan sampai ada sifat angkuh, sombong, egois, sama tetangga gak mau cakapan, merasa kita yang paling baik. Kita keras hati, gak mau maafkan tetangga, gak mau memaafkan keluarga, sama keluarga gak cakapan. Ini yang harus kita bersihkan. Jangan sampai, Bu, ketika Ramadan datang, kita masih ada gak tegur-teguran sama tetangga kita. Lembutkan hati, bersihkan hati. Ibu mohon maaf, Pak, kita ini tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kenapa pula sifat kita menunjukkan sifat langit? Bu, belajarlah dari pohon terong, jangan jadi seperti pohon kelapa, Pak. Karena pernah hidup pohon terong di bawah pohon kelapa. Pohon kelapa, Bu, ngomong sama pohon terong, "Orong." Ya kan gitu kan, nggak mungkin oter. Pasti kan orong. Aku kasihan kali lah rong nengok kau nih rong. Kenapa itu, Pak? Ku tengoklah pohonmu kecil, buahmu besar. Ini kalau ku timpai, jangankan pakai pelepahku, pakai buahku sebiji nimpai kau rong, abis kau nih udah rong. Kata kelapa dengan sombong. Tengoklah aku nih rong, aku adalah tumbuhan yang paling sempurna di muka bumi. Seluruh anggota tubuhku bermanfaat bagi manusia. Akarku jadi ukiran, batangku dijadikan broti dan papan, buahku dari yang muda sampai yang tua bisa dimakan, yang muda degan, yang tua santan, daunku yang muda dicari orang, ketupat, janur, tua sikit sapu lidi, batok kelapaku kawan begadang tengah malam, sabut kelapaku untuk lap tai ayam. Semua bermanfaat, Bu. Tapi apa jawaban terong? Kau nggak usah sombong kelapa. Tunggu nanti. Tunggu ketika kita jumpa di Kuali. Siapa yang disebut orang, kata terong. Ibu nyayur terong sama kelapa, bapak nanya, "Bu, nyayur apa, Bu?" "Nyayur apa?" Ibu jawab. Terong digulai. Kan nggak mungkin Ibu bilang, "Bu, nyayur apa, Bu?" "Nyayur kelapa, Bang." Diterongin. Kan nggak mungkin. Kenapa? Berarti pelajarannya apa, Bu? Jangan sampai, Pak, ketika di dunia kita merasa orang paling hebat, paling baik, paling alim, paling pintar, paling suci, takutnya ketika di akhirat kita nggak dianggap apa-apa. Karena kesombongan yang ada pada diri kita. Loh, Pak, iblis kurang apa hebatnya kok? Dari ilmu ibadahnya kurang apa Pak hebatnya? Satu aja salahnya, merasa lebih baik dari orang lain. Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin." Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dirinya. Kalau ada, Pak, dalam diri kita merasa lebih baik dari orang lain, berarti menetes sifat iblis dalam hati kita. Itulah yang kita bersihkan, Bu. Bersihkan hati. Bu, satu-satunya yang paling tajam memutuskan tali silaturahim itu, Bu, mulut, Bu, yang tadinya bekawan rapat kemana-mana, kumpul jam 5 sore gabung, gara-gara mulut bertengkar nggak cakapan. Makanya saking bahayanya lidah kita ini, Bu, Allah buat dua pagar untuknya. Yang pertama gigi, yang kedua bibir. Saking bahayanya lah lidahnya itu, Bu. Anak-anak sekarang ditambah satu lagi pagernya, pakai kawat itu, apa namanya, Pak? Apa? behel itu 3, itu pun nggak mempan. Nyeritai orang yang nunjuk, bukan lagi tangan, muncungnya yang nunjuk. Yuk kau tengoklah yuk. Pakai. Ya Allah, Bu, ayo. Apa kata pepatah orang tua kita dulu? Kalau pedang lukai tubuh masih ada kemungkinan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Bu, gara-gara lidah
yang tadinya akur, nggak cakapan. Sebenarnya apa yang keluar dari lidah dan mulut kita itu gambaran apa yang ada dalam hati kita loh Bu. Ya analoginya sederhana aja. Ceret kalau dalamnya kopi, yang keluar dari mulut ceret apa Bu? Kopi. Kalau dalamnya susu, yang keluar dari mulut ceret susu. Gitu juga kita Bu. Kalau hati kita baik, maka yang keluar dari mulut kita baik. Kalau hati kita buruk Pak, maka yang keluar dari mulut kita buruk. Maka jaga lisan, jaga mulut, jangan sampai menyakiti hati, tetangga dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita pulang dari sini saling salam-salaman, kita saling maaf memaafkan, kita bersihkan batin kita. Bapak Ibu, para orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Apa? Iya. Isra Mi'raj. Sekarang kita bahas perjalanannya. Isra wal Mi'raj ini kan Pak, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kan gitu Bu. Kalau kita berpikir secara logika, enggak sanggup logika kita memikirkannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Rupanya ilmu kita sedikit kali Pak. Memikirkan gimana Rasul jalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Jaraknya itu kalau naik onta 3 bulan perjalanan Pak. Naik lagi ke langit, 7 lapis langit, jumpa dengan Nabi terdahulu. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Rasul jumpa Nabi Adam di langit pertama, kedua Nabi Yahya dan Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Naik lagi ke Sidratul Muntaha hingga ke Istawa bertemu dengan Allah. Pak, luar biasa perjalanannya. Tapi Rasul hanya menghabiskan waktu, Rasul berangkat sepertiga malam, kembali sebelum subuh. Makanya ketika disampaikan, banyak sahabat yang nggak percaya. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang menyampaikan adalah Rasulullah, jangankan Isra Mi'raj, lebih dari itu pun aku percaya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Pak, ya kalau kita pikir-pikir, kalau logika kita Pak, nggak terbatas, tapi bukan nggak mungkin. Jangankan cerita Isra Mi'raj ini, mohon maaf Bu, mohon maaf, minta izin saya. Hukum fikih aja banyak kok yang nggak sesuai dengan logika kita, tapi harus kita imani. Contoh, mohon maaf, ini bahasa sehari-hari aja ya Bu ya. Air kencing najis atau suci Bu? Najis. Misalnya kita, mohon maaf, buang air kecil, maka nggak perlu mandi wajib, kan gitu Pak. Cukup dengan istinja selesai, kan gitu. Coba kalau kita balik, mohon maaf, sperma najis atau suci Bu? Suci. Tapi kalau dia keluar mesti mandi wajib. Coba kita pakai logika, masa yang suci keluar aja mesti mandi wajib, masa yang najis keluar gak mandi wajib? Kalau kita logikakan Pak. Atau kita balik, masa yang najis keluar dengan istinja selesai, masa yang suci keluar dengan istinja nggak selesai? Ini kalau kita logikakan. Tapi ternyata Allah Maha tahu kondisi kita. Ya kalau lah misalnya Pak, kita kencing wajib, mandi wajib, apa nggak keter Bu? Ya kita buang air kecil Pak, 1 hari 7-9 kali. Ini belum cerita anyeng-anyengan. Ya kalau anyeng-anyengan masih pakai anduk, awak ya kan siap buang air kecil, mandi wajib, alah mau keluar lagi, mandi lagi, apa nggak masuk angin? Ini kalau cerita hukum fikih. Kalau cerita yang lain, ada nabi, nggak ada mama, nggak ada bapak lahir, ada Nabi Adam. Ada nabi, mamanya ada, bapaknya nggak ada. Lahir Nabi Isa alaihissalam. Coba kita logikakan, nggak akan nyambung Pak. Makanya aku agak terkejut-kejut kok banyak kali anak gadis ngikut-ngikuti Maryam, kan gitu. Nekat kali gitu. Bu, itu kalau kita logikakan, apalagi Isra Mi'raj. Yang kita perlu pikirkan gini Pak, makanya saya tadi bicara di awal, Rasul mendapat ujian, mendapat musibah.
Kok salat yang diberikan Allah kepada Rasul? Ternyata Bapak Ibu, salat itu bukanlah beban, tapi Allah jadikan salat buat kita untuk meringankan beban-beban kita. Bu, salat bukanlah beban. Allah jadikan salat buat kita untuk meringankan beban-beban kita. Kita sama-sama Rasul, Bu. Banyak cobaan, banyak ujian yang kita rasakan dan harus kita hadapi. Maka kunci agar masalah dan cobaan itu selesai, mari sama-sama kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan dalam hidup kita, bukan hanya kewajiban. Apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kullama zadal khusyu'u fis salati zadatis sa'adatu. Setiap kali bertambah khusyuk kita dalam salat, maka pasti bertambah ketenangan di dalam hidup. Bu, makin khusyuk kita makin tenang. Pak, makin khusyuk kita, Pak, makin tenang, Pak. Tapi dalam kitab Asrarus Shalah, ya kan Ustaz, ada orang sholat, Bu, tapi nggak merasakan ketenangan. Ada, Pak. Yang pertama, mohon maaf, sholat dalam keadaan terburu-buru. Ini nanti, Pak, banyak, Pak, ketika Ramadan sholat taraweh. Kita berapa rakaat di sini, Ustaz? Oh, 11 ya. Alhamdulillah, tenang, Bu. Kalau misalnya ada 23, Pak, ya Allah, di Pulau Jawa 23 sholat taraweh 6 menit siap, Pak. Masih ada videonya sampai sekarang itu, Kak, Bu. Allah Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, bismillahirrahmanirrahim. Cepet gitu, 6 menit, Pak. Gak akan merasakan ketenangan, Bu. Terkadang kita sholat taraweh 23 rakaat, ada imam baca Al-Fatihah 1 napas, ada yang 2 napas, ya ada yang nggak bernapas. Nah gitu, tarik ya kan, lupa balikkan kan, nggak bernapas itu. Cobalah kita aja baca Yasin, Pak, mohon maaf, Pak, Bu, Ibu baca Yasin nggak pakai buku, cepet-cepet bacanya, kadang lompat-lompat dah kemana-mana, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan sebelah, yuk. Kok ke Al-Fatihah, yuk. Bu, Yasin bisa lari, Bu. Apalagi kalau kita sholat. Maka jangan buru-buru kali, tenang. Dan nggak boleh juga lama kali, Pak. Kalau lama kali pun, Pak, ternyata jamaah nggak khusyuk, Pak. Mentang-mentang qori, ya kan, gitu, imam panjangnya luar biasa. Rapatkan shaf. Jamaah pun tengok-tengokan, Mak. Jam 12 nih baru siapnya. Allahu Akbar. Makmum di belakang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum pun bopo-bopo, suwi tenang. Lama gitu. Ya nggak khusyuk juga, Pak. Saya pernah kejadian, Pak, di rakaat kelima, Pak. Ada imam yang kebetulan kalau sujud terakhir tuh, Ustaz, lama kali gitu. Mungkin baca-baca doa yang lain, boleh memang, tapi ya sesuai lah dengan kondisinya. Jangan sampai saya pemikir, ini kayaknya Ustadz ini udah naik tapi mic-nya mati. Karena lamanya itu udah gak wajar gitu, Pak. Ya karena udah lama kali pun aku nekat lah, Pak. Berdiri juga, Allah. Kok tengok, iya, Mak, masih sujud, waduh. Daripada malu aku pun turun lagi, Allah. Kawan di sebelah kekeh, Pak. Kiki dalam hatiku kayaknya aku sama dia sepemikiran. Tapi yang berani aku, Bu.
Mungkin dalam hatinya batin, syukur nggak aku yang bangkit gitu. Cobalah. Ya kalau lama, kalau pengen lama kali ruku sujudnya, jangan sholat jamaah sendirian. Kalau sendirian Pak, bantelah Pak lama-lama. Ini kalau jamaah yang ngapain? Udah awak ruku 7 kali baca tasbih. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil. Gak naik juga awaknya. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Akhirnya awak kurang kerjaan nengok jempol kaki orang. Besar kali jempol awaknya. Gak ada kerjaan Pak, coba. Maka jangan lama-lama kali gitu. Kalau mau lama kali ya udahlah. Apalagi kan Pak, orang ada keperluan yang lain. Orang punya kesibukan yang lain. Jadi kalau sholat jamaah ya sesuai dengan kondisi. Jangan buru-buru kali, jangan lama-lama kali. Yang kedua, mohon maaf, dalam kitab Asrarus Shalah adalah orang gak akan bisa merasakan ketenangan jika menahan 2 hadas. Yang pertama Pak, mohon maaf, menahan buang air kecil. Yang kedua, menahan buang angin. Bu, kita air udah melimpah ruah. Terkadang gara-gara males, ala Pak Ustadz tanggung dah rakaat keempat. Awak tahankan Pak. Padahal gak akan bisa khusyuk kita kalau udah sesak 2 hadas itu. Pasti fokusnya nahan itu aja Bu. Ya kalau udah nahan buang angin itu kan udah berdiri pun gak tenang, kaki rapet pertama. Kedua berdirinya Pak, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Allah. Kadang digoyangkan sedikit. Nah, yang ketiga, rukunya patah-patah. Allah, ay. Allah, ay. Allah, datang anaknya disenggol. Pit, Allahu Akbar, ya Allah. Udah aku tahan kok senggol pula. Bu, mohon maaf Pak. Lebih bagus Pak, yang batal itu cuma kita sendiri daripada orang lain. Ini kadang-kadang awak tahan-tahan, buang angin ini mohon maaf, semakin kita tahan, begitu bunyinya makin lucu loh Pak. Iya, yang batal bukan kita, tapi sebelah kita pun ikut batal Pak. Rakaat keempat tenang, yang lain baca Al-Fatihah sunyi senyap, datang awak nahankan keringat dingin, bunyi pula kawan. Kawan sebelah pun dengar dia. Merah padam dia nahankan ketawa. Tapi nggak bisa terlepas juga. Katanya pula, Pak, lebih bagus yang batal kita sendiri daripada kita menyebabkan orang lain batal gara-gara kita. Maka udahlah kalau sesak keluar aja Pak, ambil wudhu lagi, jangan ditahan-tahan. Itu yang kedua. Ketiga, nggak akan tenang kita Bapak Ibu kalau sholat dalam keadaan kekenyangan. Ini Ramadan biasanya sholat maghrib Bu. Gitu maghrib semuanya selera Wak, mau makan. Iya Bu, gitu buka, waduh di situ ada risol, cendol, ongol-ongol, dodol, rendang jengkol. Awak tekan semua Pak. Gitu sholat berdiri pun payah udah. Tangan pun dari atas turun. Ya Allah. Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya. Inilah kalau udah sholat kekenyangan. Makanya ada Bapak Ibu, ayo, apa kata Rasul? Ternyata sholat khusyuk itu perlu riyadhah, latihan. Enggak semudah membalikkan telapak tangan Pak. Orang Rasul bilang kok, muru auladakum bisolah, suruh anakmu itu sholat ketika berusia 7 tahun. Dari 7 tahun kita diperintahkan Rasul untuk belajar Bu. Pak, dari 7 tahun Pak kita belajar sholat baru bisa khusyuk. Makanya kalau ada anak-anak di masjid sholat kayak gitu Bu, lari-lari di masjid itu udah nggak apa-apa. Itulah dunia anak-anak Bu. Orang Rasul merintahkan 7 tahun untuk sholat, kok kita pula kadang-kadang nyuruh anak pulang dari masjid. Kadang banyak ada beberapa Bu, bapak-bapak tuh kalau nampak anak-anak sikit, waduh luar biasa Bu galaknya. Nengok anak-anak pun sikit, berpulangan anak-anak tuh. Gitu ditanya, kenapa kalian pulang? Mau dipotong waktu kami Pak Ustadz katanya. Pak, Bu,
Dunia anak-anak kan bermain, Bu. Ya anak-anak itulah, tengok-tengok kejar-kejaran di masjid. Wajar, itulah anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak lari-lari kayak gitu, itu anak-anak, Bu. Tapi kalau tadi atuk-atuk yang kejar-kejaran di masjid, atau nenek-nenek tarik-tarikan telekung, ya itu baru gitu. Pak, kita teringat Pak kemarin viral, ya kan Ustaz? Imam besar di Turki selesai sholat ngajak anak-anak main kereta apian, Bu. Di masjid Pak, ngajak anak-anak main kereta apian. Gimana supaya anak-anak kita nyaman di masjid? Mereka di masjid ini adalah tempat yang membuat hati mereka nyaman ketika besar akan teringat. Jangan sampai kita Bapak Ibu mohon maaf jadi orang tua yang mandul. Apa kata Rasul? Orang tua yang mandul bukan orang tua yang nggak punya anak, tapi orang tua yang mandul adalah ketika dia punya anak tapi anaknya nggak bermanfaat buat dirinya. Anaknya nggak pernah sholat, anaknya nggak bisa baca Quran, anaknya nggak bisa mendoakannya. Itu kata Rasul orang tua yang mandul. Ada orang tua nggak punya anak Pak, dibangunnya rumah Quran pondok pesantren, 1000 orang santrinya, dia meninggal dunia setiap waktu menyebut namanya. Bukan orang tua mandul. Ada orang tua 7 orang anaknya Pak, tapi nggak pernah pergi ke masjid, nggak bisa baca Quran, nggak pernah mendoakan orang tuanya. Kata Rasul itu orang tua yang mandul. Maka kita kalau anak kita kecil-kecil ke masjid, ya Allah, azan orang tuh di masjid, Bu, bergetar hati kita, Bu, netes air mata kita, Bu. Azan anak ibu, bergema masjid ini dibuat anak ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, bergema gitu. Ibu pun netes, ya Allah, anakku yang azan itu, ya Allah. Capek aku membesarkannya itu, ya Allah. Kadang sampai dibilangkan ke tetangga, yuk kau tengoklah yuk, anakku yang azan itu, yuk, ya Allah, yuk. Ini kalau anak, Bu, coba bapak yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga bilang, yuk kayak suara lakimu lah, yuk. Ibu pun enggak. Padahal memang lakinya yang azan. Coba, Bu, jujur lah, jujur. Ibu kalau ditanya mana lebih semangat, Ibu? Anak atau bapak, Ibu ceritakan? Anak kan? Saya memang Pak sering nanya-nanya ibu-ibu, Bu, berapa orang anak Ibu? Semangat gitu Pak. Anak saya Pak Ustadz, 4 Pak Ustadz anak saya Pak Ustadz. 4-4-nya Pak Ustadz jadi orang. Pertama kerja di bank, kedua di rumah sakit Pak Ustadz, ketiga di PTP Pak Ustadz, keempat Pak Ustadz di Polsek Deli Serdang Pak Ustadz. Ngapain Bu? Tugas, bukan Pak Ustadz, ketangkep. Ketangkep pun masih dibilang juga, coba. Ya Allah, inilah Bu, ketika anak-anak Bu yang menjadi harapan kita, anak-anak menjadi kebanggaan kita, maka dekatkanlah Bu dengan masjid, dekatkan dengan Quran. Sekarang kan udah enak Bu, ada alif-alif. Nggak ada ya alif-alif sekarang ya. Yang ada Iqra kan. Tapi Iqra ini cepet loh Bu, 3 bulan udah bisa naik Qurannya. Kalau alif-alif dulu kan lama Bu, mainnya jalib date alif bawah i alif depan u a i u waw sin sabdu date wasim date salam date lamim depanmu wassalamu badate bapa date pamim depanmu bapak. Itu alif-alif dulu Bu. Dulu kita ngaji masih pakai lampu sentir Bu, ya kan Bu? Pulang dari ngaji, habis sholat isya masih gelap, paret-paret pun masih jernih airnya, kodok-kodok pun ikut ngaji, pase-pase kodok itu ngaji Bu. Ailko ngaji Bu dulu kan gitu. Ada yang agak sangar dia sedikit. Wow, wah ini gak sangar. Tapi ada juga yang bandel Pak, suruh mamanya ngaji nggak mau dia, ada juga preketek-ketek. Nah ini kok bandel ini, suruh ngaji pun nggak mau dia. Harapan kita lah anak-anak kita nih Bu, dekat Quran. Kalau udah dekat Quran, harapannya dia bisa taat sama orang tua, bisa menjaga orang tuanya. Itu harapan kita Bu, kan gitu Bu.
Jangan sampailah anak-anak kita ini besar tapi nggak mau menjaga dan merawat kita, Bu. Satu orang ibu mampu melahirkan, membesarkan, merawat, menjaga 5 orang anak. Tapi belum tentu, Bu, 5 orang anak dapat merawat 1 orang ibu. Bu, ketika ibunya makan enak, teringat anaknya di rumah makan apa. Tapi belum tentu seorang anak makan enak, teringat ibunya di rumah makan apa. Saya Ustadz kadang-kadang wirid, saya tengok ada ibu-ibu itu nggak mau dimakannya bontotnya itu, Pak. Kawannya bilang, yuk makan, aku masih kenyang lah. Gitu pulang wirid dia berbisik sama yang punya rumah, yuk, ada plastik. Dikasih plastik, ditaruhnya ke dalam tas. Maka aku nggak pernah heran, Pak, kenapa ibu-ibu wirid bawa tas besar kurang besar. Ya karena memang ingat sama anak. Kan gitu, Bu. Ingat sama anak. Tapi jangan sampai ibu nanti besar anak malah nggak ingat sama kita, Bu. Saya kemarin tahun lalu, Pak, pulang kampung, ada jamaah yang datang ke rumah Pak Ustadz. Ya Allah, mohon doa saya, Pak Ustadz, biar terbuka pintu hati anak saya, Pak Ustadz. Anak saya kerja di Pekanbaru Riau, Pak Ustadz. 7 tahun nggak pernah pulang, 7 tahun nggak pernah nelpon, 7 tahun nggak pernah ngasih kabar, Pak Ustadz. Bu, Pak, 7 tahun ada seorang anak yang nggak ingat sama orang tuanya. Saya bilang, Mak, lebih hebat lagi anak bapak dari Bang Toib. Bang Toib aja cuma 3 tahun loh, Pak. Tapi anaknya 7 tahun. Jangan sampai, Bu, anak kita kayak gitu, Bu. Gimana caranya supaya anak kita ingat dengan kita? Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan terakhirlah penutup, kita sambut bulan suci Ramadan dengan sama-sama berdoa. Allahumma barik lana. Kok Fima rojak tanah, tapi baru makan. Kok Fima rojak tanah lagi kok. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sa'ban ini dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa sedikit dengan puasa, Bu. Yang perlu kita perhatikan, puasa itu kan pengertiannya al-imsak, menahan, menggenggam. Ada 2 yang harus kita tahan, Bu. Yang pertama dari yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang membatalkan kan jelas, kalau dia dari luar masuk ke dalam, batal. Makan, minum, obat-obatan, batal, Bu. Jadi nggak ada cerita ibu tengah hari panas terik, ibu oyong terus bilang sama anak, nak, belikanlah mama bodrek, nak, di depan, nak. Loh, tapi mama puasa, mak. Nggak apa-apa, nak. Itulah hebatnya bodrek, bisa diminum kapan saja, katanya pula. Itu iklannya. Ya kalau puasa batal, mana ada cerita. Kalau kumur-kumur boleh, tapi yang sewajarnya, Pak, sewajarnya aja, sekedar basah buang. Yang makruh itu kan kumur-kumur bersangatan, Bu. Udah kumur-kumur, Pak, ditengadahkan ke atas. Nah, ini baru, apalagi kumur-kumurnya pakai es cendol, ya kan? Masuk cendol tuh satu-satu. Ini baru batal. Yang kedua, Bu, menghilangkan pahala puasa. Kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapatkan apa-apa dari puasanya. Yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Maka mari kita jaga puasa kita dengan baik. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita agar kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan nantinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, Bapak Ibu, kalau ada kata-kata saya yang kasar, maafkan saya. Saya ini memang makhluk kasar, Bu, bukan makhluk halus. Saya orang Batak, Pak, marga Sitorus. Tadi Ustadz udah nyampaikan, marga saya Sitorus, Pak. Jadi tapi mohon jangan selalu rendahkan kami orang Batak, Pak.
Kami merasa orang Batak ini adalah suku yang paling terzolimi di Indonesia. Asalkan jelek sikit yang kena Batak. Mak, jelek kali mukanya, macam muka Batak. Sakit kali hatiku dengarkannya itu, Pak. Betul, Pak. Sakit, nusuk gitu rasanya gitu. Asalkan jorok sikit yang kena Batak. Rumahnya jorok dibilang rumah Batak. Keretanya jorok dibilang kereta Batak. Insya Allah. Anaknya jorok jam 9 pagi belum mandi. Apa kata mamanya? Ya Allah, nak joroknya lah kau nak. Pas macam anak Batak nampakku. Aduh ya Allah, aku itu Pak udah merah aja muka aku dengarkannya. Apa nyawa nih? Macam kami orang yang paling jorok di dunia ini. Mudah-mudahan kita saling membesarkan, kita saling menghargai. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, ulah petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa di lain kesempatan. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Pulau Irian, Pulau Sulawesi, cukup sekian dan terima kasih. Pisang kepok, pisang raja, pisang barangan, pisang nangka. Itulah nama-nama pisang di pasar buah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.